Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Ardede Maharani, NIM L100 2016, kelas A, mata kuliah Public Speaking, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya mohon maaf jika terjadi noise pada presentasi saya, dikarenakan sekitar lingkungan saya sedang ramai dan hujan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil tugas PPT saya dan membahas sedikit untuk beberapa menit ke depan mengenai yang pertama yaitu mengapa sih public speaking sangat penting untuk mahasiswa, yang kedua profesi apa saja yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik, yang ketiga apa saja yang telah dipelajari di mata kuliah public speaking Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan yang terakhir yaitu apa harapan setelah mempelajari mata kuliah public speaking. Yang pertama yaitu, apa sih public speaking itu? Tentu saja kita sudah tidak asing dengan kalimat ataupun dengan mata kuliah public speaking. Public speaking adalah sebuah bentuk komunikasi kepada kelompok untuk membagikan macam-macam informasi. Tentu saja saat kita melakukan public speaking, kita harus menyampaikan dengan jelas dan secara rinci. Dan juga kita ketika menyampaikan, kita diwajibkan untuk sesuai ataupun terencana. Oleh karena itu, jika kita seorang public speaker, saat berbicara kita harus jelas, mudah dipahami, ataupun mudah diterima oleh audiens, tentunya tidak bertele-tele. Lalu, mengapa sih public speaking penting untuk mahasiswa? Public speaking sangat penting bagi mahasiswa karena dapat meningkatkan keterampilan dalam berbicara dan membangun rasa percaya diri. Tentu saja saat kita menyampaikan pesan kepada audiens, tidak berhadapan dengan satu orang saja, namun kita berhadapan dengan dua orang maupun lebih yang bisa disebut kelompok. Hal tersebut membutuhkan rasa percaya diri yang lebih. Namun, hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Kita perlu untuk berlatih terus-menerus agar kita mampu meningkatkan kemampuan public speaking dengan baik dan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Dan tentunya saat kita menyampaikan pesan ke audiens, jika kita terus-menerus berlatih, jadi kita akan lebih baik dari sebelumnya. Apalagi saat kita terjun di kalangan masyarakat, seperti saat mahasiswa sedang magang ataupun KKN, itu merupakan hal yang membutuhkan public speaking yang baik. Public speaking juga dapat meningkatkan cara berpikir kritis dan juga dapat memberikan informasi. Ketika kita berbicara di hadapan umum, tentu saja kita juga harus memiliki public speaking yang baik, yang jelas dan mudah dipahami oleh khalayak umum tersebut. Misalnya, saat kita sudah lulus kuliah, kita memiliki skill public speaking yang baik, itu merupakan hal yang menguntungkan bagi kita, karena itu dapat meningkatkan karir kita dengan sendirinya. Nah, makanya public speaking memiliki pengaruh yang besar dan memiliki banyak manfaat bagi kita, terutama sebagai seorang mahasiswa. Selanjutnya, yang kedua yaitu profesi. Profesi apa saja sih yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik? Ada beberapa profesi public speaking. Ada 6, yaitu yang pertama reporter, yang kedua trainer, yang ketiga moderator, yang keempat pembawa acara, yang kelima interpreter, dan yang terakhir yang keenam yaitu announcer. Nah, jika kamu sangat senang dengan public speaking, perlu kalian tahu penjelasan beberapa profesi public speaking sebagai berikut.
Yang pertama yaitu reporter. Reporter adalah salah satu jenis kewartawanan yang bertugas melakukan peliputan berita, yang berada di lapangan dan melaporkannya kepada publik, baik bentuk tulisan untuk media cetak ataupun bentuk situs media yang ada dalam berita internet ataupun dapat disebarkan melalui secara lisan. Laporannya dapat disampaikan melalui media elektronik seperti radio ataupun televisi. Reporter juga memiliki tugas yaitu menulis naskah ataupun merangkap menjadi seorang penyiar berita. Yang kedua yaitu trainer. Adakah yang memiliki cita-cita sebagai trainer? Trainer merupakan orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelatihan pada peserta training, agar peserta bisa memiliki keahlian atau meningkatkan skill pada dirinya sendiri. Trainer memiliki tugas membimbing, mendampingi peserta pelatihan, meningkatkan skill, menambah pengetahuan, dan mengubah perilaku agar menjadi produktif. Dan ada beberapa bagian di trainer, yaitu yang pertama trainer pelatihan kepemimpinan, dan yang kedua yaitu trainer pendidikan ataupun lainnya, masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu moderator. Moderator adalah seorang yang bertindak sebagai penengah ataupun pemandu sebuah acara ketika sebuah acara tersebut sedang berlangsung. Moderator menjadi profesi yang membutuhkan keahlian public speaking yang baik. Sehingga saat kita menjadi moderator, kita menjadi penengah yang adil. Yang keempat yaitu pembawa acara. Tentu saja kita sudah tidak asing dengan sebutan pembawa acara yaitu MC, Master of Ceremony. Pembawa acara adalah orang yang bertugas sebagai pemimpin acara dalam pertunjukan ataupun event-event lainnya. Pembawa acara atau MC membawakan sebuah informasi dalam suatu acara ataupun kegiatan, baik di televisi, radio, maupun di media sosial. Banyak orang yang merasa menjadi seorang pembawa acara itu sangatlah susah. Namun, jika kita berlatih, kita akan bisa dengan sendirinya. Hal tersebut dipengaruhi karena kita belum memiliki pengalaman dalam memandu sebuah acara. Jadi kita merasa susah. Yang kelima yaitu interpreter. Interpreter adalah profesi yang cocok untuk orang yang menguasai bahasa asing. Interpreter dan translator pada dasarnya memiliki kesamaan dan memiliki pekerjaan yang sama, yaitu menerjemahkan bahasa satu ke bahasa yang lain. Namun, interpreter dan translator harus memiliki sertifikasi, tidak hanya main-main saja. Yang jelas memiliki beberapa skill yang mendasar. Skill yang dimaksud yaitu skill menulis, membaca, dan juga tentang kebudayaan. Itu sangat penting. Interpreter dan translator juga memiliki perbedaan, yaitu jika translator secara tertulis, interpreter secara lisan. Interpreter lebih berpikir cepat, memiliki kemampuan public speaking, dan sedangkan translator memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, dan berpikir kritis. Yang terakhir yaitu announcer. Announcer memang penyiar radio. Namun, ada satu profesi yang khusus tetapi bukan seorang penyiar radio, yaitu penyiar di kawasan bazar, pameran, ataupun supermarket. Misalnya, seseorang yang mengumumkan pemenang ketika ia
di arena balap. Selanjutnya yaitu yang ketiga tentang apa sih yang dipelajari mahasiswa selama belajar mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tentu saja sudah mempelajari banyak hal. Salah satunya yaitu teori dasar public speaking. Yang kedua, riset audien public speaking. Yang ketiga, praktik pidato. Yang keempat, karakteristik public speaker. Nah, karakteristik public speaker memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, analyzer. Analyzer merupakan berbicara dengan rapi atau terstruktur. Biasanya yang memiliki karakteristik tersebut adalah dosen, dikarenakan ia sudah menyiapkan materi untuk melakukan public speaking kemudian. Yang kedua yaitu harmonizer. Harmonizer memiliki kemampuan berbicara secara fleksibel, menyesuaikan dengan siapa ia berbicara. Yang ketiga yaitu entertainer. Entertainer merupakan kemampuan public speaking atau orang yang berbicara dengan penuh improvisasi. Misalnya seorang MC yang sedang mengisi acara, ia menyesuaikan keadaan pada saat itu. Yang terakhir yaitu debater. Debater adalah orang yang mendekat dengan lawan bicaranya yang dapat beradu argumen. Kemudian ada elemen vokal. Elemen vokal memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan atau ketegasan suatu ucapan kata-kata sehingga dapat didengar oleh khalayak umum ataupun individual dengan jelas. Yang kedua yaitu volume. Volume adalah kenyaringan relatif suara pembicara saat memberikan pidato ataupun memberikan informasi lainnya. Yang ketiga yaitu pitch. Pitch merupakan rentang suara dari tinggi atau rendahnya atau sebaliknya yaitu rendah ke tinggi. Yang keempat, rate. Rate merupakan kecepatan pembicara pada saat berbicara. Tentunya itu harus bervariasi selama berpidato ataupun selama menginformasikan dan dapat tergantung juga pada rasa emosional yang ada di diri kita sendiri. Yang kelima yaitu jeda. Jeda merupakan elemen strategis pidato yang meningkatkan makna dengan memberikan jenis tanda baca, menekankan suatu poin, menarik perhatian pada pemikiran kunci, atau hanya memberi pendengar sebuah saat untuk direnungkan pada waktu tersebut. Yang keenam yaitu intonasi. Intonasi dengan nada itu berbeda. Jika intonasi merupakan naik turunnya suara dalam berbicara, namun nada merupakan sikap atau cara seseorang dalam bersuara. Tentu jelas bedanya. Kemudian ada metode public speaking. Metode public speaking memiliki 4 metode, yaitu metode manuskrip. Metode manuskrip adalah mempersiapkan naskah terlebih dahulu dan ketika berpidato kita dapat membaca naskah. Namun agar tidak suasana monoton, kita dapat berinteraksi dengan audiens sesekalipun. Kemudian metode impromptu. Metode impromptu adalah metode public speaking tanpa melakukan persiapan sekalipun, namun kita paham akan alur strukturnya. Kemudian ada metode memoriter. Metode memoriter yang menghafalkan materi terlebih dahulu. Dan biasanya metode ini dilakukan oleh orang yang sering melakukannya atau sering menggunakan metode ini. Metode ini hanya digunakan untuk orang yang memiliki daya ingat yang tinggi dan tidak diperkenankan untuk orang yang memiliki daya ingat yang rendah.
Yang terakhir yaitu metode ekstemporan, metode dengan mempersiapkan poin-poin materi terlebih dahulu. Kemudian ada teknik presentasi. Teknik presentasi adalah suatu ketika kita merencanakan presentasi, ada berbagai jenis presentasi, kemudian mempertimbangkan audiens, dan bekerja dalam parameter yang diberikan dan menyusun suatu presentasi. Yang terakhir yaitu visual message. Visual message adalah suatu kejelasan tentang 10, 20, 30 pada PowerPoint. Yang artinya presentasi dilakukan dengan 10 slide dalam waktu 20 menit dan ukuran huruf atau font size yaitu 30 untuk yang digunakan. PowerPoint ataupun presentasi memiliki aturan tersendiri, jadi kita tidak bisa mengarangnya saja. Kemudian kita sudah di PowerPoint yang terakhir, yaitu apa saja harapan setelah belajar di mata kuliah Public Speaking. Tentu saja kita memiliki harapan-harapan yang baik untuk kedepannya. Kita setelah mempelajari mata kuliah Public Speaking dapat merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Seperti harapan saya setelah belajar Public Speaking dapat meningkatkan keterampilan dan kelancaran saat berbicara di hadapan khalayak umum. Karena saya ketika berhadapan di khalayak umum, saya masih memiliki rasa grogi, rasa tidak percaya diri, dan tidak tenang. Dan juga rasa percaya diri saya akan lebih meningkat, lebih santai, lebih tenang, dan tidak grogi lagi ketika berhadapan dengan khalayak umum ataupun banyak orang. Dan juga setelah mempelajari public speaking, saya mengharapkan saya dapat meningkatkan diri saya lebih berkembang kembali. Dan dapat juga menerapkan metode-metode ataupun karakteristik-karakteristik yang ada di public speaking. Tentu saja kita bisa mengambil manfaatnya dengan baik yang dapat berguna di masa yang akan datang. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.